kasih dan puji syukur tentu mengenalkan yang lebih jauh, sedikit lebih jauh terkait dengan ke-DPD-an. Selama ini masih banyak ya unsur-unsur masyarakat, apalagi tidak terkecuali pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, Pemda-Pemda tingkat kota maupun kabupaten itu masih suka bertanya kalau kami mau berkunjung itu pertanyaannya DPD partai apa, ya, jadi DPD Golkar, DPD PKS atau DPD apa katanya. Nah, padahal di kop surat biasanya tercantum DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kelembagaannya hanya satu-satunya di pusat. Tidak ada DPD tingkat provinsi, DPD tingkat kota kabupaten. Walaupun sebenarnya DPD, kalau saya berpandangan itu, yang DPD itu memang lebih simetris ya, atau lebih linear begitu untuk kepentingan-kepentingan daerah, sehingga keberadaan di daerah pun sangat-sangat strategis gitu ya. Sangat strategis karena kita punya fungsi dan peran bersama-sama untuk mengelola daerah, dimulai dari persoalan regulasi tentu saja. Dan regulasi kedaerahan itu sudah barang tentu yang paling tahu dan berkepentingan adalah katakanlah parlemen tingkat daerah, mulai dari bahkan dari desa saja ada namanya BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, Badan Permusyawaratan Desa ini sekali lagi sangat linearnya memang dengan DPD, sehingga tidak berlebihan kalau DPD itu adalah perwakilan daerah di pusat, dan gubernur biasanya disebut dengan perwakilan pusat di daerah, karena perpanjangan tangan dari berbagai kebijakan-kebijakan pusat, terutama dari pemerintah pusat, presiden dalam hal ini. Saya kira dinamika ini masih mungkin berkembang, termasuk hari ini kewenangan DPD ini kalau diistilahkan dalam konteks sistem parlemen di Indonesia itu memang sudah dikenal atau sudah bisa disebut dengan sistem bicameral, dua kamar ya. DPD dan DPR itu sama, sejajar, hak dan kewajiban pun tidak jauh berbeda ya, bahkan mungkin tidak berbeda sama sekali, terutama dalam konteks pembentukan undang-undang. Nah, untuk undang-undang dasar yang merupakan konstitusi sebuah negara yang diputuskan atau ditetapkan oleh MPR, baik DPD maupun DPR itu sama, ikut mengambil keputusan. Kayak pengangkatan presiden atau pelantikan presiden bahasanya ya. Kemudian pembentukan undang-undang, kalau ada proses amandemen terhadap undang-undang sebagaimana yang sudah terjadi ya, atau ke depan umpamanya ketika akan ada lagi yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik DPD maupun DPR itu sama haknya sampai kepada putusan. Tapi ketika dipisah masing-masing kamar membahas tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kenegaraan, kewenangannya dalam konteks pembentukan undang-undang secara total dan tuntas hanya ada di DPR. DPD ikut memberikan pertimbangan, pengawasan ya. Kalau bicara tentang undang-undang apa saja yang dibahas oleh DPD, tentu yang paling prioritas adalah yang terkait dengan kedaerahan, seperti pemerintahan daerah, undang-undang desa, kemudian undang-undang otonomi daerah, daerah otonomi baru DOB, begitu ya. Dan segala persoalan yang terkait dengan kedaerahan kita juga ikut membahas. Misalkan yang implikasi dan dampaknya ke daerah, umpamanya bicara tentang agraria dan tata ruang,
negara ini agraria dan tata ruangnya tentu akan terbagi habis ke daerah, terutama ke desa-desa. Maka DPD juga sangat terlibat dalam pembahasan itu, apalagi tadi kaitan dengan daerah otonomi baru ketika akan ada pemekaran. 2009-2014 saya juga untuk pertama kali menjadi anggota DPD, yang waktu itu Jawa Barat mengusulkan tersisa 4 ya untuk menjadi daerah otonomi baru. Salah satunya adalah Pangandaran, pas lagi moratorium. Namun dengan izin Allah saya termasuk yang sangat untuk tetap dilanjutkan, walaupun Pak SBY waktu itu sedang memutuskan adanya moratorium terhadap pemekaran daerah. Saya meminta kepada presidium ya pembentukan daerah otonomi baru Pangandaran itu untuk tetap melanjutkan bahasan, dan DPD termasuk di saat moratorium itu kami termasuk yang terus membahasnya dan kemudian memberikan rekomendasi ke Pangandaran. Dengan izin Allah ketika moratorium dicabut, maka Pangandaran termasuk yang di atas ya mendapat prioritas untuk dimekarkan. Sementara 3 kabupaten lain tidak sempat karena dia ikut berhenti pada saat pembahasan atau pada saat moratorium. Ya, pada saat dibuka udah nggak keburu, apalagi pas dibukanya juga menjelang akhir jabatan Pak SBY, sehingga pada tahun-tahun berikutnya seperti hari ini menjadi hal yang lebih sulit dan harus dipersiapkan semacam kawasan atau daerah administratifnya dulu. Ya, kalau misalkan mau diadakan pemekaran dan calon ibu kotanya misalkan di daerah kalau Sukabumi Utara itu katakanlah di Cicurug ya, atau di daerah Cibadak, maka Cibadak harus dipersiapkan dulu sebagai daerah ya administratif, seperti dahulu ada istilah kota administratif, baru bisa menjadi kota madya seperti Banjar ini. Sebenarnya itu juga cukup baik gagasan itu, tapi tentu saja bagi daerah akan mengalami kesulitan di satu sisi. Itu contoh kewenangan DPD RI. Selain konstitusi dan undang-undang dasar atau keputusan apapun yang diambil oleh MPR dan kemudian sesudah itu diambil atau urusannya ke DPR, DPD tidak bisa langsung mengambil keputusan atau bersama-sama mengambil keputusan bersama DPR. Kita hanya sampai pada tingkat membahas, tingkat 2 menjelang diputuskan jadi undang-undang, kita tidak dilibatkan. Kecuali atas kebijaksanaan dari DPR untuk kasus-kasus tertentu, termasuk undang-undang desa, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, tapi jauh lebih terlibat lagi. Karena dalam proses pembentukan undang-undang itu, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya ternyata apa yang dikerjakan oleh DPR maupun DPD itu sama. Mulai dari kajian naskah akademik, kemudian studi, referensi, kemudian dengan kerja sampai uji sahih dan lain sebagainya, itu kami lakukan seluruhnya, konseling dan lain sebagainya, kecuali satu, begitu diambil keputusan diketok palu bahasa sederhananya untuk jadi undang-undang, DPD tidak dilibatkan. Kalau dulu disebut mempertimbangkan masukan DPD saja, tidak. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai agak diterima atau diakui. Kira-kira itu. Kalau masalah yang dibahas oleh DPD, tentu semua yang dibahas oleh DPR juga masuk, sehingga kemitraan DPD pun tidak jauh berbeda dengan kemitraan DPR. Misalkan kami dibagi menjadi 4 komite, komite 1, 2, 3, 4, kalau DPR kan 11 komisi ya. Jadi komisinya udah diambil DPR, sisanya komite. Jadi komite yang ambil adalah DPD, karena komisinya sudah diambil oleh DPR ya. Nah, kemitraan DPD ini kalau misalkan katakanlah ada 34 menteri atau 36 menteri, ya
Kalau di DPR itu dibagi 11, kalau di kami dibagi 4. Ya, sehingga satu komite itu bisa bermitra antara 7 sampai 8 kemitraan. Nah, saya di komite 1, nama saya Ahmad Syafruddin. Kalau ada KH itu jangan diterjemahkan dengan Kiai Haji, karena KH AS itu sekarang sudah jadi khas, ya, Kang Haji Ahmad Syafruddin. Jadi cekap Pak Syamsuddin, kalau manggil saya cukup dengan Kang Haji, itu sudah cukup buat kami, insya Allah. Ya, kalau mau subscribe juga boleh, ada khas channelnya di sini. Sekarang lagi musim nge-YouTube nih, ya, dan nge-YouTube buat saya penting sekali. Siapapun termasuk Pak Kades, Bapak dan hadirin sekalian, ibu-ibu juga kepala dusun, jangan lupa untuk nge-YouTube itu ngasih informasi gambaran tentang dusun Jajawar, ya, Jajawar Kulon, Jajawar Wetan tuh seperti ini kondisi alamnya, keindahannya itu luar biasa. Mungkin di antara ibu ada yang pernah mengakses satu YouTuber namanya Ana Amelia, dia tinggalnya di Rangkap Lancar. Sederhana, dia cuman nge-YouTube, memang ada kasus yang menarik dari dia. Karena pernikahan dia yang usianya 24 tahun dengan seorang kepala desa berusia kira-kira 58 tahun waktu itu. Ya, dengan performa yang tentu saja sangat jauh berbeda. Itu salah satu yang, ya, di satu sisi ada keberuntungan di balik itu sehingga orang sangat simpati dengan beliau, dan kemudian akhirnya dia hari ini kalau tidak salah subscribernya aja sudah 74 ribuan. Saya hanya ingin sedikit menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa YouTube merupakan salah satu media sosial yang kalau kita isi secara positif, insya Allah positif nilainya, namanya media. Kalau kita mau isi negatif juga hasilnya bisa negatif. Makanya yuk kita rame-rame isi dengan informasi yang positif dan baik, insya Allah, sehingga orang juga nantinya bisa mendapatkan pilihan, ya, pilihan informasi dan pilihan tontonan itu juga yang positif. Apalagi buat Pak Kades yang punya wawasan pengetahuan yang kemudian bisa dikombinasikan dengan nilai keagamaan, dengan nilai pendidikan, akan sangat lebih kaya lagi. Dan saya yakin bahwa banyak masyarakat kita yang terakhir kali, kadang-kadang kalau kita mau cari, wah kita mau wisata kemana ya? Ya kita bisa lihat YouTube. Ya, daerah ini, kawasan ini banyak tuh tayangannya. Itu cukup informatif dan bisa memberikan informasi yang baik. Barangkali itu kaitan dengan tugas dan kewenangan DPD. Sedikit lagi saya sampaikan, dan ketika ada pembahasan tentang persoalan-persoalan nasional yang tidak bisa diabaikan karena implikasinya terhadap daerah, maka kami DPD sangat kuat untuk terlibat di dalamnya. Dan mungkin mendengar namanya Omnibus Law, ya. Omnibus Law ini itu kumpulan perundang-undangan atau kumpulan undang-undang yang disinyalir oleh sebagian anggota DPR RI tidak kurang dari 100 undang-undang itu diramu dijadikan satu undang-undang namanya Omnibus Law Cipta Kerja. Dibuat judul Cipta Kerja itu memang secara positif sangat baik, niatnya adalah membuka lapangan kerja atau membuka berbagai peluang untuk kerja bagi masyarakat dan kesejahteraan. Namun tentu saja ketika ada keinginan kuat, apalagi Cipta Kerja itu kemudian dengan cara menghadirkan para investor terutama dari luar negeri sebanyak-banyaknya ke Indonesia, implikasinya apa coba kira-kira? Tenaga kerja dari luar datang ke Indonesia. Karena bagi negara-negara tertentu seperti Cina tidak mungkin melepas uang begitu saja, melainkan mereka ingin supaya warga negaranya juga ikut bekerja sekaligus mengawal investasi yang diberikan ke negara manapun, termasuk ke negara Indonesia itu. Yang tidak kalah penting adalah misalkan ketika investasi ini skalanya skala nasional dan adanya katakan perizinan, otomatis langsung dari pusat, dan Banjar tidak dapat apa-apa dalam hal perizinan, bahkan cenderung tidak tahu menahu pada akhirnya.
Dan itu salah satu contoh kemungkinan terjadinya resentralisasi secara tidak kita inginkan atau tidak terasa. Melalui rancangan undang-undang itu bisa terjadi resentralisasi, terutama dalam konteks perizinan. Bahkan seluruh sektor yang bisa mendatangkan investasi itu dibuka jalan selicin-licinnya, seluas-luasnya, termasuk kan itu komitmennya dari pidato presiden waktu itu, dan saya hadir di hadapan beliau karena waktu itu saya juga termasuk yang dilantik, dan dia memberikan pidato ketika pelantikan beliau itu adalah dia meminta kepada seluruh pihak, terutama itu ditujukan kepada anggota DPR yang tidak terkecuali DPD di dalamnya, untuk merevisi undang-undang manapun yang mempersulit investasi itu harus dibuang dan dihilangkan, dan diganti dengan seluruh peraturan yang memberikan peluang sangat mudah kepada investor. Apa dampaknya? Pangan akan sangat terganggu, alih fungsi lahan juga akan terjadi besar-besaran di seluruh. Sekarang sudah dirasakan luar biasa. Memang mitra kami adalah di samping Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kemudian tadi Kementerian ATR. Kalau KLH enggak langsung dengan kami, tapi kalau sudah bicara tentang peraturan yang terkait dengan hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan dengan pertanahan, pasti mampir di Komite 1 insya Allah. Di samping kami juga mitranya kepolisian dengan keamanan seperti TNI dan KPK, dan mitra dengan mereka semua. Barangkali itu sebagai sebuah salam silaturahim untuk masyarakat. Mudah-mudahan ya tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan kenal DPD, sayang sekali kalau saya melihat kewenangannya masih terbatas seperti itu, karena ini bukan persoalan kepentingan. Kalau saya melihat ini persoalan politik, terus terang saja, karena idealnya DPD ini minimal seimbang lah. Keseimbangan pun nggak harus sama dalam segala sesuatunya, dalam pengertian bisa dibagi kewenangan, terutama pembahasan RUU apa saja yang diberikan ke DPD, dan silahkan DPR untuk ikut memberikan pertimbangan, kan begitu. Nanti giliran DPR ketika ada rancangan undang-undang yang berimplikasi ke daerah seperti tadi omnibus law, tetap bus itu harus dibaca omnibus katanya, nggak boleh di omnibus karena itu bahasa Latin. Nah, oleh karena itu ketika ada pembahasan misalkan DPR, kita juga bisa memberikan pertimbangan ya. Misalkan tadi tentang otonomi daerah, tentang desa ya. Dan terus terang saja alhamdulillah Undang-Undang Desa hari ini yang menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya, itu sebagian besar adalah versi DPD. Saya boleh mengklaim itu karena isi kandungan setelah saya baca pun ya nggak jauh dari apa yang kami bahas waktu itu, termasuk yang gigih ikut mendorong aspirasi 1 miliar 1 desa itu adalah, kalau boleh saya mengatakan, kamilah di DPD ya. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, kan Allah sudah mencatat. Mudah-mudahan yang ya Allah tidak akan menyiksa mereka karena penyelewengan kan ya, karena kita tidak pernah membuat aturan dan undang-undang untuk diselewengkan, betul nggak Bu? Untuk dikorupsi dan lain sebagainya tidak pernah. Semua undang-undang isi kandungannya kan baik seluruhnya. Ada perintah untuk dikorupsi nggak? Tidak ada kan? Seluruhnya untuk kebaikan. Jadi dosanya insya Allah nggak dapat. Tapi kalau pahalanya sesuai dengan aturan, mereka yang ikut memutuskan dan menyusun, termasuk waktu itu ada tenaga ahli, ada profesor, ada doktor yang ikut, yang kami, apalagi partisipasi masyarakat terhadap sebuah negara melalui desanya, dia menjaga desanya. Bayangkan kalau kita harus menggaji masyarakat desa supaya desanya itu tetap aman ya, tidak terjadi kekacauan, berapa yang harus dikeluarkan oleh negara? 1 miliar nggak cukup. Paling tidak orang tahu dong daerah Jajawar itu di mana gitu ya. Kayak Rangkap Lancar tadi akhirnya orang kenal seluruh dunia loh, yang 70 walaupun bahasanya bahasa Indonesia kan suka ada itu tuh ya Bu ya, ada apa subtitle bahasa Inggrisnya kan bisa.
Itulah nge-YouTube ya, saya katakan nge-YouTube itu pandang menginspirasi dan menginformasi orang lain, buat kita penting. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.